Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pembacaan kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini di bab yang ke-96 sekarang. Bab wada'i, bab wadah, perpisahan wadah. As-sohibi, sohib teman. Wa wasiyatihi, dan wasiatnya sohib tadi inda firokihi li safarin, ketika berpisahnya untuk bepergian, wa ghairihi, dan selain bepergian, wa du'a ilahu, dan doa lahu untuknya, wa tolibi, dan mencari atau meminta ad-du'a minhu, doa minhu darinya, dari orang yang melakukan safar tadi. Jadi bab ini bab orang yang wadah, ini kan perpisahan atau pamitan rasanya. Pamitannya si teman, juga wasiatnya ketika dia mau pergi, beri wasiat dia atau orang-orang yang mau pergi safar atau selainnya. Juga minta doanya orang yang safar, dan wa doa ilahu, ya, dan mendoakan kepada orang yang mau safar, dan kita pun juga meminta, mencari doanya orang yang safar tadi. Ketika kita melepas safar, kemudian kita mendoakan, sementara kita pun juga minta doanya. Dan ini bab-bab yang seperti ini sebagian dipahami dengan adanya orang haji itu. Orang haji terus mau berangkat, ngumpul ke pamitan, minta doanya, terus nanti sampai sana doakan saya ya. Itu tidak ada aturannya itu. Menghabiskan dana berjuta-juta itu. Istilah walimatul safar, bikin acara-acara yang sebenarnya acara yang tidak ada dalam syariat, bukan begitu. Tapi kalau cuman kepada teman, pada jamaah, dan minta doanya sama umroh misalnya, tidak apa-apa. Ya, tidak sampai bikin acara-acara yang seolah-olah itu adalah ada hubungannya dengan keberangkatan haji dia. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa wassa biha Ibrahim, wa wassa, dan berwasiat biha dengannya siapa Ibrahim banihi, pada anaknya, yaitu Yakub. Ya bunayya, wahai anak tersayangku, innallaha, sesungguhnya Allah itu istofa, ya, innallaha istofa, sesungguhnya Allah itu telah memilih lakum dina, buat kalian itu din, ya, diartikan aturan atau agama. Fala tamutunna, maka janganlah benar-benar engkau itu mati, illa, kecuali wa antum, sedangkan kalian itu muslimuna, dalam keadaan muslim.
menyerahkan diri kepada Allah, orang Muslim. Apakah kuntum adalah kalian itu syuhada, menjadi saksi atau menyaksikan ketika hadir, ketika datang atau hadir si Yakub itu al-maut, kematian. Irqala libani, ketika itu Yakub itu berkata kepada anaknya, perkataannya, apa tak buduna yang kalian sembah mimba'di dari sesudahku. Qalu, berkatalah si anak-anaknya tadi, nak budu kami ini menyembah ilahaka, kepada sesembahan engkau, wa ilaha, dan sesembahan abaika, bapak-bapak engkau, yaitu Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, ilahan wahidan, sesembahan yang satu. Wa nahnu, sedangkan kami ini, lahu kepadanya, kepada sesembahan tadi, muslimun, kami ini muslimun, menyerahkan diri. Jadi kalimat-kalimat muslim tadinya menyerahkan diri. Jadi kita menyerah diri hanya kepada Allah. Ini di surat Al-Baqarah ini, di ayat 132, 133 dalam catatan di kitab saya. Jadi pun Ibrahim pun juga mewasiatkan kepada anaknya yakni Yakub, ya, bahwasanya diberitahu anaknya itu Allah itu telah memilihkan din. Artinya kalau Allah memilihkan, kita jangan ada pilihan. Ya, ini al-Islam ini, agama Islam itu. Nah, terus wasiatnya, kamu itu jangan mati kecuali mati itu dalam keadaan muslim. Nah, maksud lawannya muslim kan kafir. Jangan kafir. Apakah kamu itu jadi saksi? Kamu menyaksikan enggak ketika si Yakub itu ketika mau mati, apa yang diwasiatkan kepada anak-anaknya? Ini Yakub, ini memberikan wasiat kepada anaknya. Kata si Yakub, Nabi Yakub, kekhawatirannya, apa yang kamu sembah? Sudah khawatirnya sudah saya ini meninggal, apa yang kamu sembah? Ini wasiat orang tua kepada anaknya ketika orang tuanya ini dianya itu sudah merasa akan ada kematian. Kalau dilihat dari ayat ini berarti orang mau meninggal itu kerosong. Kalau orang baik-baik itu terasa. Terlihat di wasiatnya. Dan wasiatnya bukan urusan harta, enggak. Kekhawatiran kamu akan menyembah selain Allah. Tapi anaknya tidak. Oh, nak butuh ilaha akan Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq. Ya, semuanya nabi-nabi, sesembahannya satu, yakni Allah Ta'ala. Ini adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada, ya, meninggalkan anak-anaknya itu dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan memisahkan diri kepada Allah. Tidak ada orang tua yang wasiat seperti tidak ada. Ya, dia mungkin jarang. Hadis 712. Hadatsana Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu alladhi sabaqa fi babi ikrami ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yang sabaqa telah lewat fi babi ikrami ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang akan kita baca ini sebenarnya setelah lewat di bab memuliakan ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menghormati ahli bait itu ya yang heran. Ya anak keturunannya Rasulullah dan istri-istrinya Rasulullah.
Di istrinya Rasulullah semuanya ahlul bait. Anaknya, cucunya ahlul bait. Habaib harus saran dia. Ya, kita muliakan untuk wasiat dari Nabi. Wala bersabda Nabi. Wala berkata Rawi Zaid bin Arqam, Qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khotiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada kami sebagai seorang khotib. Yang khotbah ini. Fahamidallah, maka beliau Nabi memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa amsa, dan menyanjung alaihi atasnya Allah. Setelah memuji kemudian menyanjung Allah, nama Allah. Sanjung, dibesarkan. Ini pembukaan dalam khutbah atau dalam isian pengajian yang mungkin itu. Wa'anadha, dan beliau memberi nasihat. Wadakar, dan beliau mengingatkan, memberi peringatan dan juga menasihati beliau ini. Tumakola, kemudian beliau bersabda, amma ba'du, adapun sesudah itu, ala ketahuilah, ayuhan nasu, wahai para manusia, innama ana basyarun, sesungguhnya tiada lain, aku itu adalah basyar, manusia yang yusiku, hampir-hampir, ayatiyah, bahwasanya telah datang Rasul Rabbi, utusan pemeliharaku, fa'ujiba, maka aku akan mengijabahi. Jadi Rasul pun akan meninggal tidak terasa. Ketahuilah wahai para manusia, sahabat-sahabatku, sungguhnya tiada lain, aku ini manusia biasa, manusia dengan kematian. Hampir-hampir utusannya Rabbku itu akan datang kepadaku dan saya harus mengijabahi. Artinya malaikat, utusannya Allah itu malaikat maut, hampir-hampir datang kepadaku dan saya tidak punya alasan harus mengijabahi. Wa ana tarikun, dan aku itu tarikun meninggalkan fikum pada kalian itu sakola ini, dua yang berat ya. Dan aku itu meninggalkan kepada kalian itu dua perkara yang berat. Awalnya, permulaan keduanya, yang pertama dari keduanya yang berat tadi, kitab Allah, Al-Quran. Fihi, pada kitab Allah itu al-huda, ada petunjuk, wa nurun, dan ada cahaya. Bisa tinggalkan dari kalian dua yang berat. Yang pertama yaitu kitab Allah. Kenapa berat menjalankan isi kitab Allah itu berat? Isinya itu adalah petunjuk dan cahaya. Fahudhu, maka kalian peganglah bi kitabillahi, dengan kitabnya Allah. Wastamsiku bihi, wastamsiku, dan kalian berpegang teguhlah bihi, dengannya, dengan kitab Allah tadi, yakni Al-Quran. Fakasa ala kitabullahi, maka beliau Nabi menghasung atas kitab Allah. Artinya jangan mengambil satu keputusan dalam hal apapun kalau ada di kitab Allah, harus putuskan dengan kitab Allah. Langsung begitu. Warahmah fihi, dan menyenangkan fihi padanya, pada kitab Allah. Disenang-senangkan dengan adanya
ada kitab Allah tadi. Sumakala kemudian beliau bersabda, wa ahlul baiti, dan kepada ahlul bait itu, artinya ya kamu senang-senangkanlah, bersenang-senanglah, bercintalah kepada ahlul bait itu. Adakimukumullah, aku mengingatkan pada kalian Allah kepada Allah fi ahlil baiti, pada utusan ahli baitku. Ya muliakanlah ahli baitku. Diingatkan oleh Rasulullah SAW pada umatnya ini dengan nama Allah supaya memuliakan ahli bait. Rawahu Muslimun, beratan Muslim. Waqad sabaqa bikuli, dan sungguh telah lewat dengan panjangnya. Di sini panjangnya hadis. Artinya di sini telah lewat di sana dan di situ panjang. Ini diambil yang berkenaan dengan bab. Jadi di bab ini adalah memberikan satu wasiat, ya, wasiat. Yang pertama nih, apa? Khutbah. Nah, khutbah itu memuji Allah, menyanjung Allah, awalnya ditulis. Kemudian Rasul memberikan nasihat. Jadi ada kalanya seorang pimpinan itu kapan saja bila diperlukan beri nasihat. Perlu berhubungan dengan apa yang akan dilakukan atau apa yang berkenaan dengan hal-hal yang masalah-masalah keumatan. Nah ini Rasulullah masalahnya ada merasa utusannya rohnya, ini malaikat itu hampir meh teko nggih. Padahal kalau dia hadir ya sudah, saya harus mengijabai, tidak boleh tidak, harus. Aku meninggalkan pada kalian maka yang berat. Yang pertama itu kita pokok berat. Yang kedua itu tadi untuk memuliakan ahlul bait. Ahlul bait ya keturunan beliau, ya, istri beliau termasuk ahlul bait. Itu sebagian berpendapat istri itu bukan ahlul bait. Istri bukan ahlul bait. Lah anaknya ahlul bait kok bojone ora ada begitu. Padahal anaknya itu keluar dari rahim ibunya ini. Walaupun ya tidak berlebihan, cukup memuliakan sesuatu yang harus dimuliakan. Itu karena perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya tidak sampai kelewat batas. Artinya yang sampai lebih kekualipan keserobot bukan begitu. Mestinya setelah Rasulullah Ali tidak berubah, bukan begitu, bukan begitu. Itu namanya berlebihan. Itu kan dakwaan saja, menurut dia saja. Makanya bukan begitu. Masalah Umar bin Khattab awal-awal orang membaiat, Abu Bakar Siddiq masa salah? Tidak salah. Masa kesepakatan kaum muslimin pada saat itu masa keliru? Tidak keliru. Apalagi sebelum beliau wafat. Ya, belum Nabi wafat itu memang sudah ada tanda-tanda ketika Rasulullah berhalangan untuk mengimami sholat kan dia dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Ini seolah-olah ya Abu Bakar As-Siddiq ini pengganti penerus daripada perjuangan beliau setelah ini. Nah dari sini jadi menjalankan kitab Allah itu bukan perkara yang berat. Sampai Rasulullah kan begini, wastamsiku bi, kamu berpegang teguhlah. Artinya kalau disuruh berpegang teguh di wasiat yang seperti tadi kan bukan perkara yang karena menjalankan satu din ini ya tidak. Nanti bisa bertabrakan dengan adanya adat kebiasaan yang ada. Dulu saja di Mekah juga begitu sama. Di sini juga sama. Boleh orang itu sukunya Sunda, suku Jawa, atau yang lain. Tapi yang diutama adalah Islamnya. Saya orang Jawa, tapi saya orang Islam harus menjalankan Islam. Jangan dibalik. Saya orang Islam, tapi saya orang Jawa.
harus menjalankan Jawanya dan balik. Orang Jawa tapi saya orang Islam, mesti menjalankan aturan Islam. Nah, mestinya seperti itu. Nah, maka sudah ada kaidah yang seperti itu, ya insya Allah. Dengan jalan lain, cara berdakwah kita itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau dibutuhkan kenceng ya harus kenceng. Dibutuhkan agak kendor ya tidak. Kalau orang-orang itu bukan dikencengin saja mau menjalankan aturan Islam, kenapa tidak? Oh, dalam situasi perang saja, perang itu tidak harus diserang. Lihat dulu ada agarnya enggak, diajak dulu mau bersyahadat apa enggak, mau menjalankan ekonomi tidak, langsung diberontak. Bahkan hal-hal yang mereka tidak mau dia menjalankan tetap dalam urusan keyakinan mereka, tapi dia mau tunduk dengan pemerintahan Islam, maka dia membayar pajak kan, jizyah. Sampai terjadi perdamaian Hudaybiyah. Quraisy sampai berani keluar ke Syam berdagang karena ada perjanjian dengan Nabi Muhammad, saling perjanjian damai. Dan orang sana meskipun kafir, kalau yang ngendikati Rasulullah sudah 100% lebih dia itu akan percaya. Itu dia, pada kepercayaan kepada beliau. Jadi kitabullah ini adalah sifatnya adalah memberikan petunjuk. Ya. Bagaimana kita akan mendapat petunjuk kalau sementara kita tidak mau belajar dengan kitabullah? Bagaimana kita akan dapat cahaya kebaikan sementara kita tidak mau belajar? 713. Wa an Abi Sulaiman Maliki Ibnu Al-Harits radhiyallahu anhu qala Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu sedangkan kami itu sahabatun, seorang pemuda, ya, sebagai seorang pemuda mutaqarribuna yang dekat, mereka itu berdekatan, artinya ya sebaya, berbaik-baik dengan mereka, tidak bermusuhan tapi akrab, sebaya umuran mereka, seumur-umuran lah yang pemuda mereka tentang kepada Nabi. Wa aqamna, maka kami bermukim indahu, di hadapan Nabi itu isyrina lailatan, 20 hari, 20 malam. Hitung malam itu juga harinya ya 20 malam, artinya ya 20 hari itu hampir 1 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqon, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbelas kasih dan berlembut-lembut. Jadi Nabi itu ya, walas asih, lembut sifatnya. Fadonna, maka beliau menyangka, bersangkaan yang sangat berkeyakinan, anak kodis takna ahlana, bahwasanya kami ini sungguh kangen, kami kangen ahlana kepada keluarga kami. 20 hari ini kami meninggalkan keluarga, terus ingin pulang, homesick, ya, ingin pulih. Fasa'alna, maka beliau bertanya kepada kami, aman tarokna fi ahlina, dari orang yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Jadi beliau itu menanyai, kamu ketika kesini keluargamu sedang apa, begini dan begini, ya. Kamu meninggalkan keluargamu bagaimana? Fa'akhbarona, maka kami mengkabarkannya kepada beliau, menceritakan. Faqala, maka berkata nanti irji'u ila ahlikum,
Ya, kalian kembalilah kepada keluarga kalian. Fa'akimu, dan kalian bermukimlah fihim, pada mereka keluarga. Bermukimlah atau bertinggallah bersama keluarga mereka. Wa'alimuhum, dan ajarilah mereka, dan kalian ajarilah mereka. Wamuruhum, dan kalian perintahlah kepada mereka. Mereka hum di sini artinya ya keluarga tadi. Wasollu, dan kalian sholatlah, sholat kada fi hina kada. Nah, sholatlah kalian sholat yang begini pada keadaan begini. Kalau sudah waktu siang kamu sholat ini namanya, kalau pagi sholat ini, kalau sore sholat ini namanya. Wasollu, dan kalian sholatlah kada yang begini fi hina kada, ketika pada keadaan begini. Fa'idha hadrotis sholatu, maka apabila telah hadir waktu sholat, falayu'adzin lakum, maka hendaklah beradzan pada kalian itu ahadukum, salah satu dari kalian. Ya, salah satu adzan. Walayakum mahmud, dan hendaklah menjadikan imam pada kalian itu akbarukum, paling tuanya kalian. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zadal Bukhari menambahi dalam satu hadis yang riwayat Bukhari, fi riwayatin lahu, pada riwayat lahu miliknya Imam Bukhari. Wasollu, dan kalian sholatlah kama sebagaimana ro'aitumuni, kalian itu melihat aku usolli sholat. Nanti ini dengar lagi. Wasollu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku sholat. Kalian kan 20 hari kan tahu saya sholatnya, subuh begini, zuhur begini, asar begini, ya, maghrib isya dan begini. Wa qaulu, dan ucapannya rohiman rofikon, dan perkataan rohiman rofikon tadi ruya bi fa'in wa qafin, ya, diriwayatkan dengan fa dan qaf sehingga menjadi fiko, ya. Wa ruya, dan diriwayatkan bi qafi fa'ini, bi qafi ni, dengan dua kof. Dua kof berarti ya rokikon. Maksudnya rokikon dengan rofikon itu artinya sama, dengan sama lembut. Menurut ini keterangan Imam Nawawi. Nah, ini ceritanya ini adalah ada seorang pemuda yang sebaya umurnya, ya, berteman akrab, dan yaitu menimba ilmu selama 20 hari. Dan ini bukan bujangan, ini pemuda itu bukan bujangan. Ya, saya sampaikan ini. Ketua Pemuda Pancasila umur 70 nih, jadi Ketua Pemuda Pancasila. Umur 70 dari Ketua Pemuda. Terus di 20 orang nyantri kepada beliau, ya, 20 hari kemudian dia Rasul tahu gerak-gerik mereka. Wah, ini kok belajaran sudah tidak khusyuk gitu ya, sudah bisa khusyuk ya, kayak apa namanya, pikirannya tidak sering ngalamun, berarti ini jangan. Maka Rasulullah SAW itu menyangka, dia beryakin, ini pemuda-pemuda ini sudah ingin mulai dari percakapan. Sehingga Rasul bertanya, Fasa'alana amma tarokna fi ahlina, maka beliau bertanya dari orang yang kami tinggalkan. Dan ini kalau di hadis yang ceritanya itu di ruang pesanan, di Bukhari itu
ada bagian pemuda ini yang meninggalkan itu tadi meh panen, itu meninggalkan wah ini dan kurma saya kalau ini udah panen ini, tidak ada yang panen, ada yang itu, dan yang orang tuanya tidak membutuhkan untuk tenaganya seperti itu. Hadis yang agak kesamaan dengan ini tapi berbeda ya, kesamaan itu bahkan ada yang pengantin baru, mungkin ya ini ada kesamaan. Di Sokenboro itu ada. Ketika Nabi cerita itu mereka mengkabarkan, oh ternyata ada mantenannya. Harusnya oleh Rasulullah irji'u ila ahlikum. Ada. Kalau gitu kalian kemas-kemas kembali saja kepada keluarga kalian. Ya, tapi dinasihati oleh Rasulullah diberi wasiat. Dan kamu tinggal dengan keluarga kalian, tetapi itu ajari. Jadi dia menimba ilmu itu bukan untuk dirinya sendiri. Ajarilah keluarga. Nah, itu ya. Perintahlah dia dengan ilmu yang. Jadi ilmu itu bukan untuk dirinya sendiri maksudnya ya. Kalian menimba ilmu ajarkan kepada keluarga kalian. Dan kalian sholat seperti ini loh ya. Kalau dalam riwayat Bukhari kan kalian sholat sebagaimana kalian melihat saya ini sholat kan begitu. Kalau waktunya ini sholat ini, waktunya ini begini, rakaatnya begini sama seperti itu. Nah, kalau sudah waktu sholat itu sudah hadir, tiba waktunya sholat, salah satu dari kalian adzan. Nah. Terus paling tuanya kalian ngimami loh ya. Kenapa dipilih paling tua di sini? Karena dia menimba ilmu dengan ilmu yang sama nih. Dianggap oleh Rasulullah ini setara ilmunya. Kalau setara ilmunya sudah, ini sama-sama udah yang tua. Yang tua. Kalau tidak ya, saya balik Ibn Abbas ke Ibn Umar ini, umur 6 tahun menjadi imam. Ya. Boleh-boleh saja dia masalah. Ya, jadi yang paling tua itu memang jalan terakhir ya, dan dia yang berhak ya. Yang paling kalau di sini kan dianggap nyantri sama karena dilihat dari Rasulullah kemampuannya sama. Salah satu kalian ada yang paling kuat dan jadi imam kalian. Ini hasilnya untuk sholat jamaah. Jangan sholat sendiri-sendiri. Tidak begitu. Pentingnya ilmu dia dapatkan setelah dapat ilmu dia melaksanakan, dia diajarkan orang lain. Jadi ilmu itu sebelum dia berbuat, sebelum dia beramal, mestinya ilmu dulu ya, belajar dulu baru menjalankan, disampaikan kepada orang lain. (714) ada itu pun gitu. Bisa ya. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang insya Allah ya. Beberapa hadis yang saya sampaikan ya aku boleh dan astagfirullah alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.